Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Isa, CGP Angkatan 7 SD 8 Belang Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Baiklah, saya akan memaparkan tugas modul 1.1A8, yakni koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran belajar Dewantara. Pembelajaran sebelum mengenal filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya mengejar target materi pembelajaran yang harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, siswa harus mencapai KKM. Yang ketiga, sangat sulit menentukan desain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang keempat, memberikan hukuman pada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Sebelum mengenal filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tata letak tempat tidur siswa masih sejajar dan sangat jarang diatur dalam bentuk kelompok. Setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, pengajaran saya berubah, yakni sebelumnya di pikiran saya anak adalah objek yang harus saya desain dan saya atur dalam pembelajaran, padahal mereka adalah subjek sebagai penentu kendali pendidikan. Makna dari konsep filosofi Ki Hajar Dewantara adalah bertujuan untuk membuat anak selamat dan bahagia. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Makna kata menuntun adalah mengarahkan, menjunjung anak yang sudah memiliki kodratnya agar anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. 6 pokok pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni 1. Pendidikan sebagai tuntunan, 2. Pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, 3. Pendidikan dengan budi pekerti, 4. Pendidikan diibaratkan sebagai petani dan bibitnya, 5. Pendidikan berhamba kepada murid, dan 6. Pendidikan bukan tabula rasa. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara adalah trilogi pendidikan, yakni ing ngarsa sung tuloda, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara dikenal dengan sistem Among, yaitu melarang hukuman dan paksaan kepada peserta didik. Apabila hal tersebut dilakukan, maka dapat mengakibatkan terbatasnya kreativitas siswa. Dalam hal ini, siswa harus memiliki jiwa kemerdekaan secara lahir dan batin. Intinya, pendidikan adalah memerdekakan belajar yang tujuannya adalah menjadikan siswa memiliki profil pelajar Pancasila. Apa perubahan yang terjadi pada diri saya setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah setelah mempelajari modul ini adalah pola pikir terhadap siswa dan pembelajaran, di mana saya lebih mudah mendesain pembelajaran dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menyepakati pembelajaran yang mereka inginkan, agar siswa merasa senang dan bahagia. Siswa pun menjadi lebih kreatif dalam bereksplorasi. Dalam pembelajaran, siswa sebagai subjek penentu dalam pendidikan, dan guru adalah fasilitator yang menuntun, membimbing siswa untuk mencapai kebahagiaan. Merdeka belajar adalah tujuan membahagiakan anak dalam dunia pendidikan. Pendidikan bukanlah tuntutan target capaian KKM dan target materi, tetapi sebagai media untuk menuntun dan memotivasi siswa untuk menjadikan mereka manusia unggul dalam mencapai cita-cita. Merdeka belajar menjadikan murid untuk mencapai cita-cita dengan potensi minat dan bakat yang mereka miliki. Guru mendesain pembelajaran dengan model metode pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar, baik lingkungan, majalah, internet, atau perpustakaan. Hal yang saya lakukan melalui pendidikan CGP ini adalah berliterasi, belajar tentang
pembelajaran yang menyenangkan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, baik lewat LMS, rekan CGP, fasilitator, dan pendamping. Dalam pembelajaran, saya menumbuhkan sikap religius dan berdoa sebelum belajar, saling menghargai pendapat dan tidak berkata kasar, serta menumbuhkan sikap positif lainnya. Yang terakhir adalah membudayakan budaya lokal dan dalam pembentukan karakter siswa. Demikian kesimpulan dan refleksi saya pada modul 1.1A8. Salam guru penggerak.